Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Aminti Diana Utek Pasero dengan NIM 20030150006 dari kelas PJKRA Angkatan 2020. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang diskursus makna pengembangan olahraga di sekolah. Sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak dari perubahan nama yang digunakan dari satu periode waktu ke periode waktu yang lain. Perubahan nama tersebut mencerminkan pula makna dan bentuk aktivitas yang dilakukan saat itu. Periodisasi perkembangan olahraga di sekolah. Beberapa istilah yang pernah digunakan dalam setting persekolahan antara lain adalah istilah gerak badan pada tahun 1945 hingga tahun 1950, kemudian pendidikan jasmani tahun 1950 hingga tahun 1961, kemudian olahraga pada tahun 1961 hingga tahun 1966. Kemudian olahraga pendidikan tahun 1966 sampai tahun 1977. Pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani dan olahraga pada tahun 1978 hingga sekarang. Yang pertama yaitu masa gerak badan tahun 1945 hingga tahun 1950. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi ditambah dengan latihan militer. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak antara lain: pertama, gerak badan untuk anak perempuan dilakukan terpisah. Kemudian perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. Yang ketiga, badan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional. Kemudian perlunya musik. Selanjutnya perlunya kepanduan, perlunya pencegahan ekses dalam perlombaan. Kemudian perlunya pemerintah membiayai kegiatan, perlunya lapangan olahraga di setiap sekolah, perlunya menolong sekolah partikulir, dan perlunya mengadakan kursus kilat bagi guru-guru. Kemudian masa pendidikan jasmani, terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan pada bab 4 pasal 9 tentang pendidikan jasmani tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud daripada bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani dan jasmani. Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat perhatian seimbang menuju keselarasan perkembangan intelektualisme dan perkuatan badan. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir batin. Oleh karena itu, pendidikan jasmani diharapkan mampu menjadi media untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan badan dalam arti preventif dan juga kuratif. Yang ketiga, masa olahraga pada tahun 1961 hingga tahun 1966. Dipercayanya DKI Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games keempat melalui
perubahan struktural Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Biro Pendidikan Jasmani menjadi Jawatan Pendidikan Jasmani. Perubahan itu secara dirasakan kurang tepat. Kenapa? Karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukir prestasi tinggi baik dalam cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan maupun dalam organisasi penyelenggaraan. Mempertimbangkan potensi belajar sebagai bibit olahragawan yang dapat dijadikan ladang kerja yang cepat memberikan hasil, maka dikeluarkan surat keputusan Menteri Olahraga dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang keinginan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan program olahraga pelajar. Program tersebut terdiri dari program wajib olahraga dan program olahraga karya. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran di sekolah. Sedangkan program karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya, atau pada saat ini sering disebut sebagai ekstrakurikuler. Selanjutnya, hal penting lainnya yang terjadi pada masa ini adalah perubahan penting pendidikan guru olahraga di bawah pengelolaan Departemen Olahraga yakni SGPD diubah menjadi Sekolah Menengah Olahraga Tingkat Atas dan lamanya belajar hanya 3 tahun setelah SLTP. Masa selanjutnya yaitu masa olahraga pendidikan tahun 1966 hingga tahun 1977. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur departemen yang berdampak pada pengelolaan yang diturunkan ke eselon yang lebih rendah. Pada masa ini, program olahraga wajib di sekolah berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan. Dengan demikian juga dengan olahraga karya. Adapun POPSI yang mulai aktif pada tahun 1966 bertambah maju dan pada tahun 1970 berhasil menggelar kejuaraan nasional POPSI dalam cabang olahraga atletik dan sepak bola. Pada tahun 1977 telah diselenggarakan kejuaraan nasional POPSI untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola basket, dan akan ditambah dengan bola voli dan senam. Dalam pendidikan pembinaan olahraga juga terjadi perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal. Sesuai keputusan Direktur Jenderal Olahraga dan Pemuda nomor 39/5/1974 tertanggal 3 Mei tahun 1974 mengubah SMOA menjadi Sekolah Guru Olahraga atau SGO dengan maksud agar lulusannya diakui memiliki kemampuan untuk menjadi guru olahraga di sekolah dan juga untuk menjadi pembina olahraga di masyarakat. Program pendidikan SGO meliputi pendidikan umum dan keguruan, olahraga dan kesehatan, serta penunjang yang berintikan bahasa, matematika, IPA, IPS, dan kesenian. Masa yang kelima yaitu masa pendidikan olahraga dan penjaskes tahun 1978 sampai sekarang.
dalam perjalanannya dari tahun 1978 hingga tahun 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media, kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan yang terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar tahun 1993 dan kurikulum menengah umum tahun 1995 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan. Urgensi Penjaskes. Diberikannya Penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak. Sayangnya, peran sentral dan makna penting pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep dan retorika, belum diimbangi dengan kenyataan praktis di lapangan. Misi pokok pendidikan jasmani seringkali belum dapat dipahami oleh banyak orang. Kondisi ini diperparah lagi dengan atmosfer pemikiran sejak tahun 90-an yang mewarnai arah pendidikan di Indonesia dengan menitik beratkan pada kemampuan intelektual dan kurang memperhatikan aspek-aspek lain dari anak secara utuh. Bila konsep olahraga dipahami secara tepat, maka sasaran pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah akan dapat dicapai dengan baik dan derajat kebugaran jasmani siswa dapat ditingkatkan. Sekian penjelasan saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam olahraga.